Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari masalah aku selalu dekat dengan Allah, yang mana hal ini berkenaan dengan Asmaul Husna. Sama-sama kita ketahui Asmaul Husna ini ada 99, namun pada pertemuan kali ini kita cuma mempelajari 7 saja. Yang pertama Al-Karim, yang kedua Al-Mu'min, yang ketiga Al-Wakil, yang keempat Al-Matin, yang kelima Al-Jami, yang keenam Al-Adil, dan yang ketujuh Al-Akhir. Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Anakku sekalian, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari yang pertama A, yaitu memahami makna Asmaul Husna, yaitu pengertian dari Asmaul Husna, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 180. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol innallaha tis'atu wa tis'ina ismam mi'atun illa wahida man ahsaha dakhalal jannah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maksudnya mengamalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian bagian yang kedua, itu bagian B, Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari 99, tetapi pada materi ini kita hanya mempelajari 7 saja, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Yang pertama Al-Karim. Al-Karim menurut bahasa yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah atau pemberi. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Al-Karim terdapat dalam sifat menjadi orang yang dermawan. Wujudnya selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal, membantu teman dalam kesulitan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat Al-Mu'min artinya Dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami al-mu'min
tergambar dalam sikap menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Kemudian yang ketiga, al-wakil. Kata al-wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-wakil atau yang maha mewakili atau pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami al-wakil tergambar dalam aktivitas sikap senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya al-matin. Al-matin artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat al-matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan begitu, kekukuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perwujudan meneladani sifat Allah dari al-matin, yaitu menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Misalnya, tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela, lalu kuat dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang dihadapinya. Kemudian al-jami'. Al-jami' secara bahasa artinya maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserap. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari al-jami', yaitu berkarakter pemimpin. Misalnya mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, rajin melaksanakan sholat berjamaah, dan hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Lalu selanjutnya yang keenam, al-adl. Al-adl menurut bahasa artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari al-adil, yaitu berlaku adil, misalnya tidak memihak atau membela orang yang bersalah, meskipun orang tersebut saudara atau teman sendiri, dan menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya dari kezoliman. Kemudian yang terakhir, al-akhir. Al-akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal. Tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan ketentuan kehendak dan perintahnya. Perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari al-akhir adalah menjadi orang yang bertakwa, misalnya selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa dan kewajiban lainnya, dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mencuri, durhaka kepada orang tua, dan larangan lainnya.
Anakku sekalian, untuk pelajaran pertemuan kali ini kita sampaikan dulu pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.